Hai gengs, back with Medinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan general reading. Temanya adalah seseorang tidak ingin ada jarak antara kamu dan dia. Ini general reading bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video aku. Oke, itu aja, kita mulai. Kita cek dulu energi kamu ke seseorang yang tidak ingin ada jarak di antara kalian. Aku ganti kalian aja lah ya. Biar aku nggak ribet gitu ngomongnya. Jangan kan itu ya guys, kadang R sama L aja aku suka ribet ngomongnya, suka belibet. Kalau anak-anak lama pasti tahu aku ribet banget kalau ngomong L sama R. Energi kamu ke seseorang ini, energinya sepertinya beberapa kalian kayak mau move on, kayak mau udahlah gitu ya. Di sini walau kerasa banget energinya dia itu masih di sekitaran kamu, entah masih komunikasi atau enggak ya. Ada sesuatu yang berkembang di antara kalian, tapi kamu atau dia malah menjauh di sini. Ada rasa emosi, marah, terus mungkin juga kamu kayak ngejudge dia. Ketika deket kamu happy banget sebenarnya sama dia. Energi dia ke kamu mungkin sikapnya udah berubah ya, karena mereka ada rasa marah juga atau kecewa atau emosi sama kamu, dan kayak cuek dan gak peduli ya sama kamu, ngerasa deket banget sama kamu, tapi ada banyak hal yang dia pertimbangkan di hubungan ini. Mungkin ini sebuah hubungan yang udah berlalu ya, jadi kelihatan kayak dia tuh suka teringat tentang kamu. Dia cuek, gak peduli, dan seolah kayak gak mau tahu tentang kamu lagi. Seseorang yang tidak ingin ada jarak di antara kalian. Dia seseorang yang waktu itu berusaha untuk move on, entah dari kamu atau dari seseorang. Kayak ada beberapa diri dia tuh yang belum berdamai atau belum healing. Mungkin ada rasa trauma dari masa lalunya dia sendiri. Dia susah buat terbuka sama orang lain. Dia lebih suka sendirian, senang sendirian aja. Mungkin beberapa ada yang anak rumahan. Kamu juga pernah ada di sebuah komunikasi yang intens. Dia orangnya menyenangkan, friendly, dan cheerful. Dia pintar dalam memanage keuangan. Orangnya positif ya. Ada yang positif sih orangnya di sini. Beberapa kalian tuh banyak yang hubungannya belum terlalu lama ya. Atau pada awal-awal tuh entah kamu atau dia ya udah langsung deket aja gitu, tanpa persiapan apa-apa, cuma mengikuti hawa nafsu karena punya feeling. Dia sih mempertimbangkan hubungannya sama kamu ya. Kamu tuh mencuri hati dia dan memenangkan hati dia. Beberapa mereka itu mungkin seseorang yang banyak pencapaian, banyak achievement dalam hidupnya. Dia seseorang yang sering lihat foto-foto kamu. Dia pernah ada di posisi ingin mengambil sebuah keputusan, dan dia merasa sudah melakukan sesuatu yang melampaui batas, yang bikin kamu mungkin sakit hati. Suka overthinking kalau malam, dan kebanyakan mereka yang silent treatment juga. Dia seseorang yang merasa ada masalah atau sesuatu yang masih menggantung di antara kalian.
Orangnya pemberani. Beberapa mereka mungkin pakai kacamata. Dia selalu ingin mengontrol sebuah hubungan dan keadaan. Orangnya powerful, jadi cukup dominan. Intuitif, agak misterius dan tertutup. Dia mungkin suka mimpiin kamu ya. Kayak suka mendambakan atau memimpikan punya hubungan sama kamu. Orangnya agak sensitif, kan ada trauma. Tumben banget kan, tadi di awal aku bilang trauma. Tumben ya, kan aku bilang seseorang punya trauma. Ternyata bener, ini mungkin seseorang yang punya trauma di masa lalu. Jadi dia gampang banget sakit hati. Mungkin ada rasa sakit hati dan kecewa juga sama kamu ya. Karena ada leadership di sini benar. Dia seseorang yang to the point ya. Kalau ngomong tuh langsung ke intinya. Komunikasi kalian gak jelas karena terjadi sesuatu tiba-tiba aja di antara kalian. Dan di sini orangnya udah cukup dewasa, udah cukup sukses. Beberapa ada yang punya bisnis juga atau entrepreneur. Ada yang mencoba buat healing. Ada yang benar-benar patah hati gitu ya, kayak jadi mabuk-mabukan mungkin ya, karena patah hati banget. Itu lagi proses healing. Ketika dia mau move on selalu flashback terus tentang kalian. Memang kamu sama dia udah menjauh ya hubungannya, tapi ada seseorang yang berharap hubungan kalian tuh diperbaiki gitu. Seseorang tidak ingin ada jarak di antara kalian. Dia seseorang yang kalau dengar cerita tentang kamu atau kabar kamu, entah dari orang lain, itu selalu galau, selalu jadi sedih gitu ya. Baperan juga mungkin orangnya ya, peka lah. Ada yang baru-baru hubungannya berjalan, mungkin ghosting atau menghindar ya. Mungkin beberapa kayak avoidant, jadi takut ketika lebih jauh malah jadi takut. Ya mungkin tadi itu traumanya belum benar-benar healing dari masa lalunya dia. Dia merasa terbebani sama hubungan ini. Entah, aku ngerasanya bisa lebih dari satu orang ya yang nggak mau berjarak sama kamu di sini. Kalau malam tuh dia sering galau ya di jam-jam overthinking. Orangnya tuh sibuk banget sama pekerjaan, susah diganggu kayaknya, susah buat diajak komunikasi dan bicara. Kamu mungkin sama dia pernah berdebat dan ada konflik juga di sini. Dia tuh ngerasa berat sama hubungan ini. Dia tuh orang penting sih kayaknya, aku lihat ya di sini. Suka cari perhatian, capar-capar ke kamu ya. Mungkin beberapa tubuhnya besar, tapi dia tuh nggak seserem itu. Jadi kayak tubuhnya tuh besar, tapi hatinya tuh Hello Kitty mungkin ya. Memang kamu sama dia ada perbedaan sih, jelas banget perbedaannya. Mungkin ya ada gangguan eksternal. Mungkin ada third party di sini juga. Ada seseorang yang lain mungkin di hubungan ini. Itu yang bikin kamu sama dia kayak ngerasa sakit hati di sini ya. Seseorang kadang tuh mungkin ya beberapa mereka tuh kangen tapi nggak disampaikan, kayak dipendam aja. Orangnya suka baca buku dan agak kekanak-kanakan memang. Mungkin punya trauma inner child ya. Orangnya itu suka ngobrol, komunikatif. Skill public speakingnya mungkin bagus juga.
Beberapa ada yang healer, atau mungkin dia hadir ketika kamu lagi move on, bisa juga. Beberapa itu tubuhnya atletis, suka workout mungkin atau exercise. Options, aku bilang kan tadi mungkin dia punya pilihan lain, ada seseorang yang lain di hubungan kalian di sini. Mungkin mereka juga pernah bantu kalian ya. Bantunya tuh mungkin gak harus materi ya. Mungkin orangnya suka menulis, atau kalian banyak juga yang komunikasinya by text ya. Ada yang berbunga-bunga perasaannya ke kamu. Dia suka cari pencerahan tentang kamu ya. Banyak hal-hal baik yang datang ke dalam hidupnya. Tapi di sini bisa dibilang mungkin hubungannya belum ada status ya. Banyak yang HTS-an kayaknya. Atau baru deket. Dan di sini dia nggak suka ada ikatan. Sekalipun HTS, dia benar-benar nggak mau terikat, kayak mau bebas aja. Nggak ada keinginan untuk makin terikat sama kamu atau dalam suatu hubungan status. Apalagi kalau dia ada yang lain, pasti nggak mau keterikatan. Orangnya agak cuek, kayak ngerasa punya pride. Jadi dia ngerasa dia punya value yang tinggi untuk dirinya sendiri. Beberapa tubuhnya cukup besar, kelihatannya kayak tegas gitu. Dia seseorang yang suka bermanifestasi. Dia merasa hubungan ini tuh ada peluang sebenarnya. Dia seseorang yang sangat fokus mungkin sama apa yang dia kerjakan, atau fokus sama karirnya juga. Bisa jadi ada transisi atau transformasi karir. Dia suka tanya tentang kamu ke orang sekitarnya dia, mungkin minta nasihat atau pendapat. Pengen ada pertemuan sama kamu ya. Ketika deket, ngobrol atau bertemu tuh ngerasa klik banget sama kamu. Itu yang susah dia dapetin dari orang lain. Beberapa mungkin lagi recovery atau move on atau healing. Mereka tuh ada yang sikapnya berubah atau lagi fokus transformasi ke dirinya sendiri. Dan orangnya jujur terhadap perkataannya. Bukan berarti dia ada sesuatu yang disembunyikan, tapi jujur. Mungkin feelingnya juga beneran gitu ya. Nggak bohong-bohong atau cuma penasaran aja ke kamu. Dia tipe yang out of the box. Dia itu selalu memakai logika ya daripada perasaan. Beberapa mungkin pekerjaannya dalam bidang hukum. Orangnya intuitif. Dia mungkin suka jadi suka dimintain insight sama orang sekitarnya. Iya, mungkin pintar, cerdas. Dia seseorang yang cukup overthinking, walaupun dia terkesan kayak nggak mau gitu ya, overthinking. Kamu mungkin kerasa sering teringat dia, karena mungkin mereka banyak yang memanggil-manggil kamu. Telepati ya. Mungkin suka ada koneksi dan kontak batin di antara kamu sama dia. Dia tuh kayak selalu ada buat kamu. Atau dia selalu berusaha menunjukkan perasaan, atau dia yang selalu available ke kamu. Dia senang berdoa, atau mungkin suka mendoakan kamu juga. Nah, kan ada konselor tadi aku bilang, dia mungkin suka kasih insight atau masukan ke orang sekitarnya juga. Suka kasih pendapat, masukan. Dia tipe yang pasrah kalau sama hubungan, jadi membiarkan divine timing aja kan seperti apa. Iya, dia suka flashback tentang kamu nih.
orangnya pemberani, tapi sebenarnya nah kan hatinya tuh baik, kayak soft gitu ya. Yang tadi aku bilang kelihatannya tuh dari luar kayak serem, kayak menakutkan, tapi dari dalam tuh enggak se-fragile heart itu mungkin. Dia tipe yang respect terhadap situation and people, selalu berusaha aktif dan apa ya, dan peka dan menghargai orang sekitarnya. Orangnya kan tegas aku bilang, jadi tipe yang dia punya prinsip dan pendirian sendiri. Banyak juga orangnya yang sabar, dia tipe yang selalu mencoba untuk mengejar apa yang dia inginkan. Orangnya tuh ada sifat nurturingnya, suka apa ya, kalau feminin tuh kayak suka merawat, tapi maskulin juga bisa ya punya sifat nurturing. Kita cari tahu kenapa dia tidak ingin ada jarak di antara kalian. Dia tidak ingin ada jarak karena dia masih kepo, masih pengen tahu tentang kamu. Jadi kalau ada jarak kan ya dia gimana bisa berkabar, bisa tanya kabar, atau bisa tahu tentang kamu. Dan memang masih pengen apa ya, kayak suka stalking kamu juga sih. Masih ada rasa penasaran juga aku lihat ya. Masih suka galau-galau dan sedih tentang kamu. Masih pengen dengar kabar kamu atau pengen tahu tentang kamu. Pengen dengar apapun tentang kamu lah. Nggak pengen apa ya, nggak pengen hubungan kalian tuh stop. Entah statusnya apa, tapi nggak pengen aja stop dan berakhir gitu aja. Sekalipun berakhir tapi masih pengen kayak just friend, temenan. Banyak keberuntungan yang dia rasakan ketika dekat sama kamu. Dia ngerasa punya pride dan kayak ada rasa bangga bisa dekat atau memiliki kamu juga. Karena ada juga yang hubungannya baru ya, belum terlalu lama. Jadi kalau baru itu masih ada rasa penasaran atau masih pengen deket. Jadi kalau ada jarak ya sedih gitu. Karena kan lagi baper-bapernya atau lagi berbunga-bunga nih perasaannya. Nah kan baru aku ngomong baper. Iya, dia nggak pengen ada jarak karena dia masih fokuskan kamu. Karena masih baper ke kamu. Masih pengen menunjukkan diri atau masih pengen effort juga bisa ya. Pengen membuka dirinya ke kamu, apalagi kalau mereka tipe yang gak gampang buat terbuka ke orang lain. Ketika pengen terbuka malah ada jarak gitu, karena masih ada masalah yang menggantung atau belum selesai masalahnya. Jadi dia kayak masih menunggu kamu atau nunggu action kamu, atau ya gimana nih masalahnya, harus diselesain atau enggak. Masih pengen have fun, pengen bertemu atau pengen fun bareng sama kamu. Di sini sih kelihatannya pengen ini ya, make some fun, kayak pengen seru-seruan, bertemu bareng-bareng, pergi ngobrol entah kemana lah gitu. Ya masih pengen kayak gitu, nggak pengen berakhir gitu aja. Ada hal-hal yang masih pengen dia lakukan sebenarnya ke kamu. Kita cek energinya ya. Energinya bingung ketika dia sering banget, yang tadi aku bilang di awal, dia sering banget overthinking di malam hari. Kayak kamu lagi apa ya, apa kabarnya kamu ya, kamu lagi sibuk apa. Wonderingnya tuh kebanyakan wondering and questioning itu di malam hari, ketika mungkin energinya benar-benar real, dia lagi sendirian gitu ya. Dan
energinya ngerasa berat memang, tapi nggak pengen banyak bicara juga sih ke kamu. Mungkin takut salah bicara atau takut masalah melebar kemana-mana ya. Energinya ya kayak sedikit berharap sama kamu, tapi memang lagi fokus ke hal-hal duniawi kayak pekerjaan dan finansial aja. Merasa udah berakhir hubungannya sama kamu, itulah kenapa dia kayak menutup mulutnya untuk gak berbicara satu kata pun ke kamu, karena ngerasa udah berakhir, atau mungkin menurut dia kamu menganggap hubungan ini berakhir gitu. Kayak ada rasa sebel atau sedikit marah ke kamu juga, atau kecewa. Ada yang ngerasa bingung dan sakit hati karena mereka udah deep inside-nya tuh benar-benar bapernya dalam ke kamu. Ya beneran ada feeling. Di sini ada kartu The Lovers-nya ya. Jadi mungkin bukan rasa penasaran aja, tapi sebenarnya ada perasaan, sekalipun mungkin belum terlalu serius. Karena di sini banyak banget hal-hal yang mau dia lakuin bareng sama kamu. Lebih ke fun ya, energinya. Tapi bukan yang fun main-main. Aku nggak ngerasa yang kayak dia pengen main-main sama kamu atau mempermainkan kamu. Nggak ke situ sih aku lihat energinya. Funnya tuh kayak lebih pengen ketemu, ngobrol bareng, makan bareng, atau ya sharing apapun lah gitu ya kayaknya. Dia mungkin ada yang orangnya positif, ada yang orangnya toksik juga ya. Yang toksik ini yang ngerasa hubungan kalian udah berakhir. Ada rasa kehilangan dan mixed feeling sebenarnya. Udah ngerasa berjauhan sih sama kamu. Itu yang bikin perasaannya kayak gak menentu. Hari ini kayak move on, besok kayak inget kamu lagi ya. Masih kayak pengen welcome sama kamu sebenarnya ya. Beberapa kali tuh dia inget sih tentang kamu. Ada keinginan kayak mancing-mancing kamu gitu. Mancing-mancing tuh apa ya? Misalnya dia bikin status di sosial media atau apa. Dan kayak ada keputusan yang mau dia ambil juga sih, kayak pengen fix atau pengen tegas apa yang dia inginkan dari hubungan ini. Ya mungkin kelihatan kayak on off, menye-menye atau nggak jelas nih maunya apa. Nah itu sebenarnya ya mungkin karena perasaan dia sendiri, dia punya feeling tapi mungkin hubungannya tidak pasti atau tidak menjamin ujungnya kemana. Jadi dia juga mungkin bingung ya. Dia seseorang yang banyak menghabiskan waktu sama pekerjaan aja sih, jadi dia nggak terlalu banyak mikirin hubungan ini atau terkesan kayak cuek dan nggak peduli. Tapi sebenarnya memang energinya lebih banyak dihabiskan untuk pekerjaan aja. Mungkin pekerjaannya juga banyak menyita waktunya gitu sih ya. Oke, kayaknya itu aja. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Zodiak dia yang tidak ingin ada jarak di antara kalian. Ada Aries, Pisces, Taurus, Scorpio, Gemini, Aquarius, Virgo, Libra, dan Sagittarius. Ada huruf J, B, N, Q, C, A, O, Y, W, K, P, R, E, L, dan T. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching ya. Don't forget stay positive with your heart, mind, and soul. Bye.